Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Kali ini ada motor itu netes-netes karbonnya, jadi suruh nyerpis ya. Nah, kalau ini masalah diganti, kalau itu ya diservis juga, kalau jarumnya kalah diganti. Oke, sip ya. Jadi ini itu pakai membran tapi masih diikat kayak gini. Karena ketika ini dilepas, ya lihat, terus tetap bocor. Jadi membran itu nggak ada fungsinya. Nah, memang untuk membran kayak gini Kang Bro, itu kalau nggak ori itu memang gampang jebol. Dan dampaknya kalau membran itu jebol bukan hanya rembes netes di karbu, tapi kadang itu rembesnya sampai ke yang pengisapan sini. Nah, kalau rembes sampai ke sini, motor itu berebet terus, ya loh, dan berebet boros juga. Itu. Di membran ini kenapa original itu mahal sampai ada yang 200.000 lebih ya. Suzuki saya pernah review cuma 80.000 langsung kegoreng jadi 200 lebih. Honda Yamaha itu masih di kisaran mendekati 200. Solusi yang paling murah untuk sekarang ya, kalau menurutku itu ada beberapa kemarin yang udah saya reviewin. VR bisa, terus merek Ferrari Pono mas, merek Ferrari mas. TVS, so mereknya Sarukan ini ya. Tapi ini udah termasuk kegoreng Kang Bro, karena saya belinya udah lumayan mahal. Nah ini harga head aslinya ya, tak kasih tahu. Ini harganya sebenarnya murah, nggak terlalu mahal. Cuman barangnya udah susah ya. Setiap saya review barang ini itu langsung tokonya kehabisan, karena banyak, bukan hanya pemakai. Jadi ketika bengkel itu tahu oh barang ini ada di link, ada langsung disikat, dibikin stok, karena kualitasnya itu terbukti bagus dibandingkan daripada kita beli yang murah-murahan itulah ya. Ini headnya tuh, aku kasih tahu headnya itu segini, headnya ya, head itu harga ecer, ketentuannya itu segini, tapi belum kena aplikasi nih. Nah, headnya lihat, head 41.000 ya, buatan India. Oke. Tapi kalau kita beli di marketplace itu paling murah untuk sekarang itu 65.000, 80.000, 70.000. Pokoknya kegoreng. Karena yo kualitas lah. Sekali lagi saya ngomong kualitas. Terus kita ganti aja yang lama ini pakai yang ini mereknya. Mirip kan? Ya toh, mirip, tapi arahnya berbeda ya. Arahnya ini rada muter dikit, tapi secara fungsi kan sama. Ini dari atas ya toh, gini nanti masangnya, ini yang mengarah ke bawah. Ini kita langsung coba aja ya. Kita buka sini, buka sini. Kalau TPS yang ori itu gini Kang Bro, dia di sini kan polos ya. Ya, di sini ada angka ini 13 30 lah, ini loh, ini precall, ini ya, precall ini in out ya, jadi innya kan di sini. Coba cabut, langsung masukin gini. Nah itu nggak ada rembes, nggak ada bocor. Kalau ini tadi langsung jebol. Karena apa yang menentukan itu biasanya kenapa membran ini mahal itu bukan material luarnya, tapi karetnya gitu. Seperti halnya membran yang ada di karbu itu kan ada yang membran karet di samping. Itu kenapa kalau kita pakai yang non ori itu tarikannya nggak enak. Kayak vakum karburator kayak Beat, Mio itu kalau nggak pakai ori nggak enak. Nggak ori 50.000, ori 150.000 kan harganya jauh sekali. Dan itu sangat-sangat berpengaruh ke tarikan. Sama halnya yang kayak gini ya, yang ori karetnya itu biar kena bensin bertahun-tahun itu dia enggak mau bocor, vakumnya tetap bagus, pegasnya bagus, karetnya itu enggak mudah bocor. Jangan kalau kita ganti yang murahan itu biasanya karet pada membrannya itu cepat jebol ya, karetnya itu gampang bocor, gampang ngunci gitu. Ini tak contohin aja ya, ini kan tak udah aku pasang sini ya, pasang ini tak cabut, cabut, fungsi dengan baik apa enggak. Ini kan kuhisap ya, kuhisap dulu yang ini.
Nanti kalau habis dihisap dia masih ngalir enggak gitu. Kadang kan habis dihisap ngunci dia. Ya toh. Habis dihisap ngunci akhirnya rembes terus ngalir. Ini merek Sahrukan ini. Barangnya terbatas sih. Kalau saya ngasih link itu biasanya langsung habis gitu, nggak sampai sehari itu langsung habis. Walaupun terlihat view-nya yang nonton tuh cuma 1.000 orang, tapi terkadang yang check out itu lebih dari 100 orang itu loh. Aku kalau nge-review barang yang antik itu gulis. Hari ini agak gede ya selangnya, tak potong dulu. Oke, sini ya. Nah, ini kan nggak ngalir yang bro, sini ya toh. Coba aku isep dulu. Nah, diisep kan berfungsi ngalir ya. Nah, saya hentikan isepku. Nah, dia langsung berhenti juga. Normal ya. Kan ada yang ketika diisep ngalir, isepannya udah dilepas dia masih ngalir terus. Nah, ada kayak gitu. Nah, ini barangku pun tinggal satu. Tapi terkadang anehnya orang yang nggak tahu itu dikira harga membran kan murah ya. Ini ku tawarin, Mas, mau pakai yang ini 80.000 atau mau pakai merek ini 35.000. Nah, orang kebanyakan milihnya yang 35.000. Dikiranya itu sama, padahal efeknya itu sangat-sangat berpengaruh sekali ke kendaraan. Selain dia rembes terus ya, kalau ini jebol, jarum nggak kuat dia kan netes terus. Nah, selain netes ya kan itu yang dikhawatirkan rembes lewat sini, motor itu boros padahal setelan angin udah di setting irit. Oke ya, gitu aja lah infonya. Jadi infonya ini udah aku review kayaknya, udah pernah pakai ini, pakai merek Ferrari Asia ini. Wes, kalau Ferrari kan kuda jingkrak, lah ini kuda lompatin. Wes, gono wae lah ya. Infonya semoga bermanfaat. Dulu aku pakai TVS sih, pernah ada yang komen waktu saya bahas TVS, ada yang pakai VR. Dulu pernah aku reviewin VR. Itu yang komen juga, "Weh, punya aku awet Mas, VR." Ya kan kayak contohnya stud apa itu? Kamrat itu yang VR pernah aku reviewin itu awet. Memang menurutku sendiri VR itu tergolong bagus lah, dari filter bensin, filternya udah termasuk bagus. Nah, ini aku nyoba pakai TVS juga. Kemarin udah beberapa aku order merek TVS itu udah lumayan banyak habis dan aman ya. Nah, mudah-mudahan di motor ini juga aman. Tapi pastikan ya, kayak di filternya sini bersih juga. Kalau ini kotornya masuk ke sini akhirnya nyumbat ya, rusak lagi. Kalau teman-teman pengen tahu dalamnya, tak bukain ya dalamnya, karetnya ya. Nah, ini Kang Bro udah tak cungkil, tak buka. Oh, dalamnya kayak gini. Berkapur ya Kang Bro, berkapur kayak gini. Ada bensin, ada airnya. Nah, itu biasanya pempengaruh yang paling berpengaruh itu ini Kang Bro. Nah, ininya, karetnya ini. Tapi ini termasuk, kalau menurutku ya, biasanya itu yang merek murah-murah itu kaku. Ini termasuk lumayan bagus ini. Tuh, karetnya masih bagus kayak karet vakum karburator ya. Nggak ada robeknya. Tak tarik-tarik gini pun kuat dia karetnya. Cuman kelemahan di merek ini, nggak tahu mereknya apa ini. Dia itu ngapur di bagian keringnya. Bagian yang sini ini kan untuk hisapannya ya, hisapan. Nah, ini ya masuk ke sini ngisap ini supaya membuka aliran. Nah, ini kan tadinya nutup gini ya. Nah, ini kan nutup gini. Nah, kalau ini nutup, ini kan ada vakumnya ya, dan nutup sini. Bensin ini kan ditekan gini, ditekan. Nah, ditekan. Bensin yang dari atas ini itu nggak bisa ngalir ke bawah, dibuntu, ininya kan dibuntu gini.
Cara bukanya yaitu dihisap tadi lewat ini. Set dihisap terus, kalau ini ada anginnya ini akan narik ngangkat ini. Vakumnya ini akan ngangkat gitu ya. Nah, di sini dia akan ngangkat gitu, keangkat. Cuman kayaknya sih karena ini karet parah ini ya, jadi harusnya dia waktunya ngangkat gini. Nah dia mau ngangkat tapi keganjel oleh kotoran ini, kayak karat-karat berkapurnya ini. Akhirnya dia ngangkat, buka, keganjel ya toh. Nah gitu, jadinya begitu dia buka nggak mau balik lagi, ngalir lah terus ya, wis ngono lah kurang lebihnya dikualik ini. Nah gitu wis. Memang kalau yang murah itu ya kelemahannya kayak gitu, kalau nggak karet ya ini. Nah yang paling sering memang di karet, karetnya kaku, nggak lentur, jadi pas dia buka nutupnya itu nggak maksimal. Nah kadang juga ini pernya ini dia berkarat, karat terus patah pernya. Nah itu ciri-cirinya itu, kalau yang bocornya itu bocornya itu karetnya ini yang bocor, itu dia rembesnya ke sini. Kalau di sininya kering, di lubang pengisapannya kering, biasanya ya masalahnya kurang lebih kayak ini. Wes gitu aja. Makasih udah nyimak dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.